Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalal Kelala. Satu pertanyaan dariku, Sabela. Kenapa untuk menjadi seorang muslim harus bisa menjaga hati dengan sangat rendah dan berwibawa? Sahabat Syiar yang berbahagia, Gunung Dempo yang terletak di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan tak lepas dari perhatian kami. Pesona keindahan hamparan hijau dan hutan yang masih tetap terjaga menjadi daya tarik sendiri. Mediumisasi pun dilakukan. Makhluk-makhluk mulai berdatangan, tak terkecuali Purbasora dan Gajasora yang menunjukkan ketertarikannya dengan ajaran Islam. Dalam sanubariku untuk memahami. Begitu juga dengan putra Andalas, Aki Buana dan Jayadharma yang bercerita terkait kehidupannya di masa silam. Bingung nih, mau ngasuh. Akhirnya ada makhluk yang sedikit berbicara terkait manusia harimau. 7 harimau yang mengajarkan baikku. Dan makhluk yang datang penuh dengan emosi. Tiga puyang, namun ini mencoba bangkit. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Kelala. Atara, ikutlah denganku. Kemana? Gunung Patah. Gunung Patah. Apa alasan Anda ingin membawa saya ke sana? Kau punya hutang. Jika Anda ingin mengetahui kerajaan 7 harimau, hadirkan di kaki Gunung Rajabasa. Dempo kuwi biyen-biyene ana salah sawijining suku kang aran Besemah. Saya Putri Andalas belum dikaruniai keturunan sini. Masya Allah. Saya bahkan beranak sendiri. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah segera memberikan karunia terindah berupa keturunan. Yes. Nang ning nong. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun kalian semua berada, sudah tiba waktunya kita melakukan prosesi mediumisasi di malam hari ini. Sebelum mediumisasi dilakukan, tak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada SSDG Korwil Palembang Raya yang telah mensupport kegiatan kami di Kota Pagar Alam ini. Dan juga ucapan terima kasih kami haturkan kepada Pak Haji Iril sebagai tokoh masyarakat Kota Pagar Alam, dan juga Kang Dian sebagai ketua brigade di Gunung Dempo. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Sahabat siar, mitos adalah cerita tradisional yang dilatar belakangi kejadian-kejadian di masa silam. Hal ini bisa terkait cerita-cerita tentang para dewa, cerita-cerita tentang orang suci, orang yang dianggap besar, dan tidak sedikit pula fenomena mitos disandarkan kepada keberadaan makhluk-makhluk gaib. Fenomena mitos bukan menjadi satu fenomena yang asing di telinga kita sebagai warga negara Indonesia. Hampir di semua tempat di bumi Nusantara ini memiliki mitos-mitos tersendiri, baik yang berkaitan dengan alam semesta, gunung, hutan, sungai, laut, semua memiliki mitos-mitos tersendiri. Begitu pula dengan Kota Pagar Alam yang dinaungi oleh Gunung Merapi yang begitu indah memesona, yang kita kenal dengan nama Gunung Dempo. Mudah-mudahan pada malam hari ini kami mampu untuk menelusuri ribuan misteri yang masih tersimpan di Gunung Dempo ini. Sahabat siar, ambil hikmah dalam setiap kejadian, beri manfaat dalam setiap perbuatan, dan tebarkan kebaikan dalam setiap perjalanan. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat siar, alhamdulillah saatnya kita melakukan mediumisasi, dan yang pertama adalah saudara Wendy. Wah, keren. Ini namanya apa nih? Kan Hendri dan ini. Pas begitu. Oke lah. Oke, Kang Wendy mau madep mana nih? Ini aja ya, biar lebih gampang kameranya. Bismillah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mulai. Bismillah.
Assalamu ala man ittaba'al huda. Assalamu ala man ittaba'al huda. Dengan siapa saya berhadapan? Apakah bisa Anda berkomunikasi dengan bahasa manusia? Bagaimana? Saya bantu ya, bismillah. Kenapa awak datang ke sini? Kami datang ke sini untuk mencari informasi. Tak ada informasi. Tak ada informasi atau ada yang Anda tidak mau ceritakan kepada kami? Tak ada. Anda ini memang dari mana? Kok tahu-taunya tidak ada informasi? Emang saya sudah menyebutkan satu daerah. Mencari informasi di mana? Apa sudah ada makhluk yang menginformasikan kepada Anda bahwa kami datang untuk mencari informasi? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Berarti ada apa-apa kalau tidak ada apa-apa. Karena menurut mitos yang beredar itu banyak sekali kejadian-kejadian, terutama di Gunung Dempo. Salah manusia. Salah manusia. Salahnya di mana mereka? Apakah mereka melakukan hal-hal yang melanggar? Pasti. Pasti ya. Berarti orang-orang yang kesurupan, yang hilang di Gunung Dempo itu, mereka sudah pasti melanggar sesuatu. Apa yang sangat fatal sehingga mereka bisa terjadi hal seperti itu? Alam ni tak cuma manusia. Ada kami. Ada Anda dan yang lain ya. Jadi seharusnya bangsa manusia seperti apa kepada bangsa Anda supaya jalannya nggak tersesat ataupun tidak kesurupan? Tanyakan pada manusianya sendiri. Manusia kan hadir untuk mendaki gunung, menikmati alam. Siapa bilang? Saya yang bilang tadi. Tak. Memang ada maksud-maksud tertentu mereka hadir. Hanya merusak. Merusak, Mengotori. mengotori. Padahal dari lingkungan sendiri
dari pengelola dari bawah sampai atas sudah memberitahukan bahwa jangan sampai merusak alam yang ada di Gunung Dempo terutama. Sebentar lagi alam ini akan rusak. Sebentar lagi alam akan rusak Oleh tangan manusia. oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab pastinya. Tapi kami sebagai bangsa muslim, sebagai umat muslim, Umat muslim apa? Tak ada umat muslim yang tak baik. tidak ada umat muslim yang tak baik. Tapi baik. Jika Allah hendak umat yang Anda sebutkan tak ada alam ini rusak. Betul sekali, karena Islam sendiri mengajarkan kita. Manusia apa? Semuanya seperti yang Anda bilang. Tapi tetap aja merusak alam ini. Merusak gitu ya. Tak punya agama. Tak punya agama. Beragama tapi seperti tidak punya agama, gitu maksud Anda? Busuk. Masya Allah. Saya rasa dari 10 orang nggak semua. Masa Semuanya. iya? Dari 100 orang nggak semua lah. Mereka ada yang berbaca doa dulu, menjaga alam, lihat mereka memang baik, tafakur, tadabbur tentang alam. Itu hanya oknum-oknum saja. Karena buktinya banyak pendaki-pendaki juga yang naik dan turun dengan selamat ketika mereka membaca doa, kemudian juga tentang kearifan lokal juga mereka menghormati. Sudahlah, tak ada info. Jadi Anda merasa terganggu ketika ada orang yang datang berniat merusak ataupun ibaratnya buang sampah lah sembarangan gitu. Gitu ya? Kenapa Anda masih bertanya seperti itu? Karena saya ingin tahu Pastinya. dari Anda. Berarti Anda ini bertempat tinggal di Gunung Dempo seperti itu. Dempo tak hanya jadi tempat tinggal manusia, tapi bangsa seperti kami. Betul, dimanapun seperti itu. Tapi mereka merusak alam kami. Padahal di kampung 4 atau di desa 4 itu ada perbatasan yang memang sudah tidak bisa dikelola lagi oleh manusia. Alamnya masih dijaga. Bangsa manusia masih menjaga. Biarkanlah seperti itu. Ya itu salah satu contoh bahwa manusia itu menjaga, tidak semuanya merusak. Tak usah banyak bicara manusia. Kalau saya nggak bicara, Yang gimana? jelas kami tak suka alam kami dirusak. Dan kami pun bangsa manusia tidak suka alam itu dirusak, karena itu adalah warisan untuk anak cucu kami sebagai bangsa manusia untuk bisa menikmatinya, menikmati keindahan flora dan fauna, oksigen, menghirup udara yang segar. Sampaikan pada tetua di sini. Jangan sampai bangsa kami mengusik bangsa Anda. Jika terjadi kerusakan di alam kami, Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? cara kami. Cara kami. Oke, sahabat siar, ada salah satu makhluk yang masih disinyalir ya, karena dia tidak menyebutkan asalnya dari mana dan juga tidak mau menyebutkan namanya siapa. Yang jelas makhluk ini disinyalir dari Gunung Dempo, karena ketika saya ya mengutarakan apa yang terjadi tentang Gunung Dempo ini, dia sempat mengutarakan itu adalah kerusakan yang dibuat oleh manusia. Padahal nggak semuanya. Pengelola pasti juga menjaga tentang alam Gunung Dempo ini. Banyak aturan-aturan yang telah dibuat dan biasanya hanya orang-orang jahil saja ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab
yang merusak alam ini. Nggak hanya di Gunung Dempo, tapi di tempat-tempat lain orang-orang seperti itu harusnya mempunyai kesadaran yang lebih. Mari kita jaga alam ini karena kita juga berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Saya diapain saya? Dimasukin. Saya udah mau keluar, saya dimasukin lagi. Oh, ada masuk lain. Oh, keren juga. Terus diapain? Oke sahabat siar, kata Levi ada makhluk lain nih yang mau masuk nih. Coba kita lihat ya. Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbicara dengan keluarga. Bisa Anda ulangi? Saya ingin berbicara dengan keluarga. Oh, bisa. Tapi saya perlu nama Anda dan maksud tujuan berbicara dengan guru saya. Datua Raja Manggelu. Datua Raja Manggelu. Dari? Tahu Tahu saya sebutkan. Tujuannya? bahwa menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu. Kenapa tidak harus tidak bisa dengan saya? Harus dengan- Bisakah Anda memanggil Anda? Sesuatunya apa dulu, nanti kalau saya ditanya gimana? Kenapa manusia harus seperti ini? Bangsa Banyak sekali bicara. Anda kaya bernama Syatoilah. Anda mencari saya Iya, untuk urusan apa? nak perlu apa? Anda datang ke sini. Kami datang untuk mencari informasi terkait misteri yang berada di Gunung Dempo. Jika misteri ini terungkap, tak lagi ada alam ini. Wah, maksud Anda seperti apa? Apa yang terjadi dengan alam? Biarkanlah misteri ini tetap menyelimuti daerah ini. Apakah Agar semua tetap lestari. justru di situ persoalannya? Kami ingin melestarikan alam. Tidak, Tidak. justru ketika manusia sudah banyak yang tahu, maka akan semakin merusak. Akan semakin merusak. Baiklah kalau begitu, kami hargai Anda. Dan kami tidak akan masuk terlalu dalam terkait misteri yang terkubur di Gunung Dempo. Biarkanlah manusia harimau dan raja-raja di tanah ini tetap berselimut misteri. Kami hargai itu. Jangan merusak apa yang sudah diturunkan di bumi ini. Allah mohon, biarkanlah kami tetap menjadi lestari.
Tapi bagaimana dengan manusia yang salah persepsi terkait keberadaan Anda? Biarkan. Itulah kewajiban betul di sini. Seperti itu. Biarkanlah. Berarti cerita terkait manusia harimau memang benar adanya. Seperti itulah. Dan mereka bisa saja berubah wujud menjadi seorang manusia, namun memiliki ciri-ciri tertentu terkait keberadaannya. Tak seperti itu. Lalu seperti apa? Bangsa kalianlah yang mengajarkan kepada mereka. Biarkanlah itu tetap jadi misteri. Apakah bangsa kalian mengajarkan manusia pada ribuan tahun yang lalu? Karena di sini ditemukan banyak sekali situs-situs megalitikum, peninggalan manusia-manusia terdahulu yang telah menempati wilayah ini. Seperti itu. Dan kalian berhubungan baik. Ya, dan sama-sama menjaganya. Apakah mereka manusia zaman dulu menjadikan Anda sebagai sesembahan? Tak. Tidak. Lantas kemana mereka menyembah? Ada. Mereka memiliki sesembahan tersendiri. Seperti itu. Apa yang kalian ajarkan kepada manusia di masa silam? Apakah terkait ilmu kesaktian, kedikjayaan? Salah satu. Anda mengajarkan ramal juga? Ramalan bintang? Tidak. Bercocok tanam? Tidak juga. Manusia mempunyai guru tersendiri. Jadi lebih banyak Anda mengajarkan manusia terkait keilmuan, kesaktian, kedikjayaan untuk menjaga tempat ini. Apakah berupa jampe-jampe mantra atau bacaan-bacaan tertentu? Salah satunya. Kalau benda-benda pusaka, apakah Anda juga mempengaruhi? Iya. Dan itu semua dalam rangka kesaktian, kedikjayaan. Semua untuk menjaga tempat ini. Untuk menjaga tempat ini. Berarti Anda hanya mengajarkan kepada orang-orang tertentu terkait keilmuan itu. Iya. Apakah sampai sekarang Anda masih mengajarkan itu kepada manusia yang datang ke puncak Dempo? Tak semua. Tak semua. Tak semua yang datang Anda berikan pelajaran. Manusia yang berilmu takkan menunjukkan ilmunya. Cukup dengan perbuatannya. Perbuatan. Jadi Anda meneliti dulu kepribadian seseorang, sifat dan wataknya. Iya. Tak tahu dengan yang lain. Bagi kami, tempat ini tak sekedar tempat, tapi menyimpan sebuah misteri. Jadi betul-betul Gunung Dempo itu disakralkan, disucikan di masa silam. Sampai saat Sampai saat ini. ini. Dan biarkan seperti itu agar tetap lestari. Agar tetap lestari. Apakah sucinya Gunung Dempo erat kaitannya dengan keberadaan Anda di sana? Sehingga manusia menganggap
itu sesuatu yang sakral atau sesuatu yang suci. Seperti itu. Padahal Anda sendiri makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bukan sang pencipta, tetapi Anda diciptakan. Saya tak pernah mengatakan seperti itu. Betul sekali. Saya hanya memberikan ketegasan bahwa kita sama-sama makhluk Allah, sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini. Bangsa Anda banyak merusak. Betul sekali. Dan tidak dipungkiri bangsa Anda pun sama. Banyak melakukan pengerusakan terhadap bangsa kami. Bukan bangsaku. Saya berdiam diri. Jadi 7 harimau. Wah, 7 harimau Yang mengajarkan kebaikan. Kebaikan. Tak merusak alam ini. Oh. Kami bangsa yang berbeda. Berbeda dengan makhluk lain yang merusak. Bahkan harimau Jawa pun dulu ke sini. Oh, siapa yang ada maksud? Banyak. Mereka berguru kepada Anda. Lodaya salah satu. Pangeran Lodaya. Tanyakan, apakah kami mengajari untuk merusak? Tak ada. Biarkan. Tetap sebagai misteri. Insya Allah. Karena tanggung jawab menjaga alam pun Tuhan kami memberikan tanggung jawab kepada kami sebagai khalifah. Silakan. Lanjutkan. Tak usah terlalu dalam. Biarkan misteri ini menyelimuti. Insya Allah kami tidak akan masuk terlalu dalam. Oke, alhamdulillah. Vi, jangan dimasukin lagi, Vi. Capek Wendy, kesian. Enggak. Bersihin, keluarin. Awas kalau sampai masuk lagi yang ketiga, Vi. Oke, sahabat siar. Wendy dalam prosesi penyadaran oleh Levi. Ya, mudah-mudahan betul-betul sadar Wendy-nya. Nggak dimasukin lagi. Bismillah. Masuk. Oh, iya, sahabat siar. Jadi dari pembicaraan itu memang jelas ya dari mana asal dari makhluk itu berada. Dan sekali lagi memang ini menyangkut kelestarian alam lah. Ternyata bukan kita aja yang sebel sama orang-orang yang merusak alam gitu. Bangsa gaib pun diantara mereka itu banyak juga yang nggak suka kepada manusia-manusia yang merusak alam semesta ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi hikmah bagi kita semua. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita harus mampu untuk menjaga baik tingkah laku kita, lisan kita, perbuatan kita, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merusak. Baiklah sahabat siar, kita akan lanjutkan mediator kita selanjutnya, yaitu Sabarudin. Wah, Maidin, kira-kira siapa yang akan masuk ke tubuh Sabarudin? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap.
Tempo. Oh iya. Bismillah. 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 Oke sahabat semuanya, kita tunggu tadi lagi proses penyelarasan. Dan siapakah nanti yang masuk ke tubuhnya Bang Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa berdialog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jelas bicara Anda? Kami kurang mendengar. Suaranya memang kurang terdengar ya, sobat semuanya. Bisa kita berdialog dengan bahasa yang saya mengerti dan terdengar. Saya sudah berbicara dengan Bapak Adani. Ada dengar? Sebentar, saya butuh alat untuk mendengar. Oh, tujuan kami, Masya Allah. Tujuan kami datang kemari untuk mencari informasi. Informasi mengenai Gunung Dempo. Tidak ada hal yang penting di Gunung Dempo. Oh, menurut Anda tidak ada hal yang penting. Tapi bagi bangsa kami ada hal-hal yang memang ingin diketahui. Apakah kita bisa berdialog? Oh, Masya Allah. Baiklah. Memang mitos-mitos di masyarakat itu, kalau berbicara dengan Gunung Dempo itu masih sakral, masih sangat disucikan. Apa sih yang membuat kesakralan Gunung Dempo ini? Tempat para leluhur. Tempat para leluhur. Leluhur dari bangsa. Kami yang tinggal di sana. Yang menurut Anda leluhur itu leluhur dari bangsa manusia atau dari bangsa Anda? Dari bangsa kami. Oh, dari bangsa Anda. Masya Allah. Sehingga gunung ini memang disakralkan dan diketahui oleh masyarakat luas. Apakah ada kaitan dengan mitos 7 harimau? Lelembut bangsa kami yang menyerupai harimau. Dan menyerupai 7 manusia itu. Adakah tujuan dari bangsa Anda dengan mengistilahkan 7 manusia, 7 harimau itu? Apakah ada siloka atau hikmah yang ingin disampaikan? Kami tidak memiliki tujuan apapun. Tapi bangsamu yang selalu mengagungkan kehadiran kami. Oh, ternyata memang ada dari bangsa manusia itu sendiri yang memang mengagungkan bangsa Anda. Lantas apa sikap Anda ketika ada bangsa kami yang terus mengagungkan bangsa Anda? Akan menjadi sebuah kesenangan di bangsa kami. Dengan cara apa mereka mengagungkan bangsa Anda? Tanya kepada bangsamu sendiri. Apakah mereka memberikan pengorbanan atau sesaji-sesaji bangsa Anda? Saya tidak pernah
Apakah bangsa Anda senang ketika ada dari sebagian dari bangsa kami yang masih menghormati atau mengagungkan bangsa Anda? Menjadi sebuah kepuasan bangsa kami. Anda puas ketika ada manusia yang mengagungkan Anda? Lantas ketika ada kejadian-kejadian di gunung, misalkan ada manusia celaka atau kesurupan, apakah itu adalah ulah dari bangsa manusia itu sendiri? Itu kelalaian dari bangsamu sendiri. Kenapa datang ke area kami? Jadi memang ketika dari bangsa kami memanjatkan doa, Anda juga tidak berkenan untuk mengganggu mereka. Apa yang Anda lakukan? Semisal ada dari bangsa kami yang datang ke Gunung Dempo dalam rangka tadabbur alam, melestarikan alam dan berdoa, bagaimana menurut Anda? Siapa yang bernama Athaillah? Oh, Masya Allah. Ada, tapi bukan saya. Apakah Anda mencari beliau? Apakah benar ingin mendatangkan junjungan kami? Yang Anda maksud siapa junjungan Anda? Serangan Purbasora. Raja Singa Purbasora. Kalau Anda sendiri, namanya siapa? Biar saya sampaikan kepada Syekh Athaillah. Sebut saja Panglima Singgah Kajam. Panglima? Panglima Singgah Kajam dari Dempo. Masya Allah. Jadi Anda ingin berbicara dengan Syekh Athaillah? Saya hanya butuh kepastian apakah benar ingin mengundang kehadiran junjungan kami di sini. Oh, baiklah. Sebentar. Saya tanyakan kepada beliau. Mau memastikan apakah benar mau mengundang junjungannya Purbasora ke sini. Iya, gitu bilang. Berhati Siapa tadi? Kenapa kalian harus ikut? Baiklah, Panglima. Saya telah menyampaikan, ya, mengundang junjungan Anda untuk hadir ke lokasi di tempat kami. Baik, jika memang ingin menghadirkan junjungan kami, Anda hadapi saya dulu. Masya Allah. Memang ini harus dengan pertempuran. Apakah tidak dengan baik-baik? Tidak menggunakan pertempuran. Tapi menggunakan apa?
jarak jauh untuk Anda? Saya sudah merasakan di tangan. Apa? Jin Bosat. Baiklah, saya berdoa dulu. Anda tunggu sebentar. Bismillah. Ya. No. Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Teruskan. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الله أكبر. Bagaimana Panglima?
Apakah sudah cukup? Jika sudah cukup, terima kasih atas tantangan Anda. Kembalikan saya. Baiklah, kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, udah. Ayo. Oke, sahabat semuanya, Masya Allah. Ternyata salah satu panglima dari Gunung Dempo. Jadi beliau memastikan apakah jadi mengundang Purwosorah. Dan salah satu syaratnya dia menantang dulu 1 jurus 2 jurus, Masya Allah. Alhamdulillah semuanya atas pertolongan Allah. Jangan kemana-mana, tetapi syiar dalam gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.